Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 73 ayat 25. Di sini dia katakan, siapa gelanggang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuinginin di bumi. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang begitu luar biasa. Kami masih bisa mempunyai kesempatan untuk belajar firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak Tuhan. Pakailah kami semuanya Tuhan, anak-anak Engkau, bisa menyampaikan Injil Engkau, firman Engkau kepada teman-teman yang belum bertobat. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, sejak zaman dahulu kala, bahwa manusia sering sekali mempunyai mindset bahwa harta yang mereka harus miliki semasa mereka hidup adalah uang, mobil, rumah, aset, dan segalanya yang dia mau miliki dan dia mendapatkan. Mereka bangga dengan harta, kekayaan, prestis, dan posisi mereka di masyarakat. Tetapi hari ini, COVID-19 ini datang ke dunia ini. Semuanya harta yang dipandang oleh manusia, harta yang dilindungi oleh manusia, semuanya binasa. Tidak ada satupun yang bisa bertahan karena COVID ini. Banyak orang kaya akan menjadi miskin. Banyak orang yang akan susah. Kenapa? Karena tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa usaha. Nah, pemazmur ini luar biasa. Dia mempunyai filosofis. Dia mempunyai hikmat. Dia mempunyai mindset bahwa siapa gelanggang ada padaku di surga selain engkau. Dan yang lebih indah lagi, selain engkau tidak ada yang kuinginin di bumi ini. Kita beda. Kita sejak umur kita muda, kita udah selesai kuliah, kita rajin cari duit. Uang. Dan segala-galanya dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Nggak ada yang lain di bumi ini selain uang. Tetapi pemazmur ini mengungkapkan, yang menggambarkan bahwa Allah adalah segalanya bagi dia. Kalau kita, uang dan prestis, kekayaan, yang segalanya bagi kita, tapi dia tidak. Ia melebihi apapun yang ada di surga maupun di bumi, baik itu di dalam bentuk benda maupun makhluk. Ialah harta yang termahal. Yesuslah alasan mengapa kita berada di bumi ini. Tuhan Yesuslah alasan mengapa kita mewarna kulit hitam, coklat, kuning, putih, dan merah. Tuhanlah alasan mengapa bumi ini bulat. Ia adalah alasan mengapa matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Ialah alasan dari segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Dan ia melebihi segala-galanya. Nah, inilah yang indahnya kita jadi anak Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus kita itu, dia adalah lebih daripada segala-galanya. Tidak ada seorang pun yang seperti dia. Amin, amin. Saudara sekalian, kita akan sama-sama simak mengapa Allah itu adalah harta yang termahal. Pertama, Allah adalah harta yang termahal karena hanya dialah yang dapat menyelesaikan dosa kita. Hanya dia yang menebus dosa kita. Sesungguhnya dosa telah memisahkan kita dengan Allah. Dosa membawa malu dan sengsara, dan dosa membawa kebinasaan. Kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Satu penyakit hampir menghancurkan dunia ini. Kenapa? Karena manusia dosa. Manusia adalah manusia yang jauh dari Tuhan. Penyelesaian dosa adalah kebutuhan manusia yang pertama dan terutama. Jika dosa kita tidak diselesaikan, maka kita tidak dapat tinggal bersama Allah dalam kekekalan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya di Mazmur 16:26? Tidak ada. Kita bisa mencari harta, kekayaan, prestis dan segalanya, tapi pada suatu hari kita meninggal, apapun kita nggak bisa bawa. Kita tidak akan beruntung jika kita menutup dosa kita. Kita pun tidak dapat menyelesaikan dosa kita sendiri. Hanya Allah dalam Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan dosa kita. Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah datang ke dunia ini. Dia yang bisa membantu kita. Yang dua, Allah adalah harta termahal karena hanya Dia yang dapat menjawab segala kelemahan kita. Manusia adalah makhluk yang lemah. Ya bukan? Kita kelihatannya kuat tapi kita lemah. Tidak dapat berbuat apa-apa tanpa topangan kuasa Allah. Berbagai kelemahan manusia nampak dalam hal-hal berikut ini. Manusia makhluk pembohong, makhluk pencipta kesusahan, makhluk yang hari-harinya singkat, makhluk yang diwarnai kesia-siaan dan kemalangan, makhluk pelupa dan makhluk yang terbatas. Manusia makhluk lemah, perlu berpaut pada Allah yang kuat. Dan yang ketiga, kenapa Allah itu adalah yang termahal? Karena hanya Dia yang dapat menjawab kehinaan kita. Manusia makhluk yang hina, namun ia juga lemah dan berdosa. Manusia memiliki kehebatan, tetapi ia juga tak berdaya. Manusia hina, tetapi juga manusia adalah anak Allah. Pujilah nama Tuhan Yesus. Allah saja jawaban bagi segala kebutuhan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh. Pada Dia saja kita berharap dan mempercayakan hidup ke dalam tuntunan penjagaan dan kuasanya, supaya semua kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus saja, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dialah harta kita yang paling mahal, saudara sekalian. Dunia ini dengan segala isinya dan kemegahannya akan lalu dan lenyap, tetapi Allah, firman-Nya, kuasanya, kasih-Nya, kesetiaannya tetap selama-lamanya. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadikan Dia harta termahal bagi hidup kita. Sudahkah Anda menjadikan Yesus harta termahal bagi hidupmu? Kalau belum, bukalah hati kamu dan terimalah Dia. Pasti saudara akan merasakan dan mendapatkan dan melihat mujizat terjadi. Kasih Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Dia patut menjadi harta yang termahal semasa kita hidup. Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah kami semuanya anak-anak Engkau sadar, tidak ada harta yang lebih berarti buat kami yang masih hidup di dunia ini. Biarlah supaya kami semuanya bisa terima Engkau menjadi juru selamat. Teman-teman kita yang belum bertobat, bukalah hati pintu mereka supaya mereka bisa membuka hatinya dan terima Yesus Kristus menjadi juru selamat. Untuk anak-anak Engkau, saudara seiman kami yang sudah Kristen, jamahlah mereka, bawalah mereka kembali di dalam pangkuan Engkau Tuhan. Sadarkan mereka bahwa Yesus adalah hadiah yang paling mahal di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami serahkan bangsa negara ini, dokter-dokter dan suster dan segala saudara seiman di gereja JSS di tangan Engkau. Lindungi mereka, jagalah mereka dalam nama Engkau. Kau ada di setiap jalanku.